selamat pagi, shalom. Kita jumpa lagi di ibadah sekolah minggu jenjang anak kecil Jemaat Menara Kasih. Kakak pengasuh yakin adik-adik tetap sehat hanya karena perlindungan Tuhan. Mari sama-sama kita angkat pujian, hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Adik-adik, mari kita berdoa. Ibadah sekolah minggu yang kami lakukan saat ini, biarlah terjadi dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami dasari itu hanya di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Tuhan Yesus, kami juga akan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami sebagai anak-anak, agar kami dapat mengerti kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Kitab Kudus Perjanjian Baru Matius pasal 25 ayatnya yang ke-31 berakhir pada ayatnya yang ke-46. Demikian bunyinya. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau? Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, Tuhan,
bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang siapa itu saudara-saudara bagi kita. Menurut Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Dimulai dengan kisah seorang pemuda. Dia waktu malam tidur, dia bermimpi bertemu dengan Yesus. Dalam mimpinya adik-adik, Yesus mengatakan kepada dia bahwa besok Yesus akan berkunjung ke rumahnya. Adik-adik, betapa senangnya pemuda itu ketika dia mendengar bahwa Yesus akan berkunjung ke rumah dia. Sama halnya pula dengan adik-adik ketika mendengar ada seseorang yang adik-adik sangat banggakan akan datang ke rumah adik-adik. Pasti adik-adik punya hati itu girangnya luar biasa. Adik-adik bangun pagi-pagi, si pemuda ini dia langsung membersihkan dia punya lingkungan rumah. Dia punya dalam rumah semua. Dia ke pasar, dia membeli bahan makanan, dia menyiapkan makanan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Sama halnya juga dengan adik-adik. Ketika kita punya jadwal ibadah sekolah minggu atau tunas pekabaran Injil di rumah kita, pasti adik-adik dengan orang tua menyiapkan rumah bersih, menyiapkan ala kadar untuk menyambut teman-teman. Setelah semuanya siap adik-adik, pemuda itu dia duduk di meja makan sambil menunggu kedatangan Tuhan Yesus. Dia lihat lonceng begini adik-adik. Lonceng di dinding telah menunjukkan pukul 10 malam. Dia berpikir dalam hati, oh Yesus ini pasti ingkar janji. Pasti Yesus sudah tidak datang lagi. Karena jam ini sudah menunjukkan 10 malam. Sudah sangat larut malam. Sambil dia bertanya-tanya dalam hati, tiba-tiba pintu rumahnya diketuk. Tok, tok, tok. Dengan kaget, dia berdiri. Dia menghampiri pintu rumahnya, dia membuka. Dia pikir yang datang adalah Yesus. Tetapi yang terjadi adalah adik-adik. Ketika pintu itu rumah dibuka, dia melihat seorang gadis kecil sementara kedinginan. Bajunya basah kuyup. Dan anak kecil itu dia mengatakan, "Bapak, tolong saya lapar, saya kedinginan, saya belum makan dari pagi." Adik-adik, apa yang dilakukan oleh pemuda itu? Dia menyuruh si anak kecil itu masuk. Dia memandikan dengan air hangat. Dia memberikan makanan, dia memberikan susu hangat. Sesudah itu, si perempuan kecil itu dia minta permisi. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kembali lagi pemuda itu, dia duduk di meja makan sambil menunggu Yesus. Dia masih mengharapkan kehadiran Yesus. Dia tahu bahwa Yesus tidak pernah ingkar janji. Adik-adik sambil termenung, karena sudah jam 10 lewat, sudah mau jam 11, dia mengantuk. Tetapi dia masih bertahan karena dia mau menunggu kehadiran Tuhan Yesus. Sementara dia termenung, terdengar lagi bunyi ketukan pintu. Tok, tok, tok. Dia berlari dengan kegirangan. Tetapi adik-adik, sekali lagi yang dia dapati bukan Tuhan Yesus. Tetapi yang dia dapati adalah sepasang suami istri yang penuh dengan luka-luka, batuk-batuk, basah kuyup. Dan sekali lagi adik-adik,
pemuda itu menolong sepasang suami istri. Adik-adik, dengan penuh sukacita, pemuda itu melayani kedua orang tua itu, memberi makan, kemudian pergilah kedua orang tua itu. Adik-adik, karena sudah terlalu larut malam, maka pemuda ini dia tertidur. Ketika dia tertidur, dia bermimpi. Yesus datang kembali kepada dia. Dan saat Yesus menjumpai dia, pemuda itu langsung marah, "Tuhan, Engkau berbohong. Aku menunggumu berjam-jam, tetapi Engkau tidak datang." Sambil tersenyum, Yesus menjawab, "Aku datang. Aku datang dalam rupa seorang perempuan kecil yang kedinginan. Aku datang dalam bentuk sepasang suami istri yang sakit-sakitan. Dan Engkau memberi tumpangan, Engkau melayani mereka dengan baik." Adik-adik, dari ilustrasi pendek itu, mau dibilang buat kita harus belajar dari pemuda tadi. Dia rela melayani seorang anak kecil, 2 orang pengemis, tanpa dia mengenal siapa itu mereka. Dia melayani dengan sukacita. Sebagai adik-adik, sebagai anak-anak pengikut Kristus, kita harus melayani semua orang yang kita temui tanpa pandang bulu, dengan tulus hati. Adik-adik, demikianlah cerita yang Ibu Pengasuh sampaikan, dan ada beberapa pertanyaan yang harus adik-adik jawab. Yang pertama, siapakah saudara-saudara menurut cerita tadi? Dan yang kedua, bagaimana bersikap terhadap saudara-saudara yang terhina itu? Adik-adik, demikianlah cerita kita di hari ini. Kakak Pengasuh berharap adik-adik bisa memahaminya dan dapat melakukan dalam adik-adik punya kehidupan setiap hari. Dari cerita yang tadi, ada 2 pertanyaan saja yang mau Kakak Pengasuh sampaikan. Yang pertama, menurut adik-adik, siapa saudara-saudara kita menurut cerita yang tadi? Dan yang kedua, bagaimana kita bersikap terhadap saudara-saudara kita yang terhina? Ya, adik-adik boleh menjawab. Benar sekali. Saudara-saudara kita menurut cerita yang tadi adalah orang-orang yang terhina, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang miskin, orang-orang yang tidak diperhitungkan dalam masyarakat. Lalu jawaban yang kedua adalah saudara-saudara kita adalah semua orang yang kita temui yang memerlukan pertolongan kita. Itulah saudara-saudara kita. Adik-adik, mari kita angkat pujian bagi Tuhan lagi dengan menyanyikan lagu Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Adik-adik di rumah, mari kita lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, sobat kami anak-anak, syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan, karena Engkau selalu baik bagi kami. Penyertaan-Mu tetap sempurna bagi setiap langkah hidup kami. Bapa di surga, kami anak-anak-Mu, kami tetap berdoa menopang kehidupan mereka masing-masing, pertumbuhan dan pendidikan mereka. Walaupun dalam keadaan COVID-19, kami harus belajar dari rumah, tapi keyakinan kami sungguh, Engkau tetap menyertai kami, tangan-Mu tetap menopang kami, menuntun kami dalam setiap proses belajar mengajar kami di rumah.
Doa kami Tuhan Yesus, bagi orang tua kami, Tuhan tetap lindungi mereka, beri kekuatan kepada mereka, beri berkat-Mu senantiasa bagi mereka, agar lewat kekuatan, agar lewat berkat yang Tuhan limpahkan bagi orang tua kami boleh menikmati itu demi menunjang pendidikan-pendidikan kami ke depan. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi kami para pengasuh, Tuhan pun memberkati kami dengan talenta-talenta yang kami miliki. Bagi bangsa dan negara ini kami berdoa, Tuhan menyertai pemimpin-pemimpin kami. Gereja Tuhan, kami pun berdoa, Tuhan memberkati gereja kami dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Bapa di sorga, kami berdoa bagi sukacita-sukacita yang dialami oleh anak-anak, diterima dan dialami oleh anak-anak kami. Biarlah Tuhan pun memberkati mereka. Bagi yang sakit kami berdoa Tuhan Yesus, jamahan kuasa Tuhan kami mohonkan, pulihkan dan sembuhkanlah mereka. Bapa di surga, utuhkanlah kami sebagai anak-anak, sebagai satu persekutuan, untuk tetap berpegang teguh hanya kepada Tuhan Yesus. Bapa di surga, cerita yang boleh kami bawakan, biarlah itu dapat menguatkan iman dan percaya kami untuk tetap melangkah, menjalani hari-hari hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ampunilah dosa dan salah kami ya Allah ya Tuhan kami, karena kami berdoa hanya kepada Tuhan Allah di sorga, dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sebelum kita menerima berkat Tuhan, mari kita angkat pujian lagu Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya, yuk setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Mari kita mohon berkat Tuhan. Semoga kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan Allah, dalam Yesus Kristus, dalam tuntunan Roh Kudus, tetap menyertai kita semua hari ini kekal selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ibadah kita selesai. Shalom, sampai jumpa minggu depan.